Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim alim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ala sabil mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil munazzal ala rasulihil mursal. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad istafaina Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatid, para sepuh, bina sepuh, para tokoh masyarakat serta sahibul bait Bapak Sukianto sekeluarga yang sedang berbahagia karena pada malam hari ini sedang melakukan tasyakuran acara akikah putra-putri beliau yang bernama Ananda Mega Yolanda dan Ananda Noval Ade Krisyanto. Sharing doa mudah-mudahan keduanya menjadi anak yang soleh dan solehah, taat pada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa wabil khusus agamanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Ali Imran ayat 33, walaqad istafaina Adama, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kami telah memilih Adam, memilih Nabi Adam, wa Nuha dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imrana dan keluarga Imran, alal alamin, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang seluruh alam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang tanggung jawab seorang ayah dan seorang suami terhadap keluarganya dan nanti dampaknya terhadap seseorang tersebut. Para ulama menjelaskan di dalam ayat ini, misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut Adam dan Nuh itu tidak dengan keluarganya. Dan telah kami pilihkan Adam dan Nuh. Nah, ketika berbicara tentang Ibrahim dan Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya keluarganya. Dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, ini menjadi pertanyaan para ulama. Nah, di antara penjelasan para ulama bahwa dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, itu ada beberapa tipe keluarga. Ada beberapa tipe keluarga. Nah, tipe yang pertama adalah tipe yang suami, istri, dan anak-anaknya itu merupakan orang-orang yang semuanya durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe keluarga yang pertama, yang suaminya, istrinya, serta anak-anaknya semuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tipenya keluarga siapa kira-kira? Tipe keluarga siapa? Betul, Pak Bayu, gitu kan. Ini tipe keluarganya Abu Lahab. Keluarga Abu Lahab itu dimulai dari Abu Lahabnya sendiri sebagai seorang suami, kemudian istrinya Ummu Jamil, kemudian anak-anaknya juga itu semuanya adalah orang-orang yang durhaka.
Kita tahu Abu Lahab adalah orang yang paling menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah pamannya Rasul. Begitu juga istrinya, termasuk orang yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud itu melemparkan kotoran unta, gitu, kotoran unta ke punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anaknya juga begitu. Anaknya yang menikahi putri Rasulullah, karena pada waktu itu belum ada ayat yang melarang seorang muslimah itu menikah dengan orang kafir. Pada waktu itu 2 orang anak dari Abu Lahab itu menikahi 2 orang anak juga atau putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya Rasulullah itu merasa sedih, ini anak-anaknya Abu Lahab itu menceraikan kedua putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu itu juga Rasulullah merasa sedih. Nah, ini tipe keluarga yang pertama, yang semua anggota keluarganya durhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga tipe keluarga yang suaminya orang taat, kemudian juga istrinya orang taat, tetapi anaknya durhaka. Jadi ada yang suaminya taat, istrinya taat, tapi anaknya durhaka. Kira-kira tipe keluarga siapa ini kalau dalam Al-Quran? Nah, betul. Tipe keluarganya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam seorang yang soleh. Istrinya juga Siti Hawa merupakan seorang istri yang solehah. Tapi anaknya merupakan atau menjadi contoh terjadinya pembunuhan di permukaan bumi ini untuk pertama kalinya. Ada yang mengatakan peristiwa terbunuhnya Habil oleh Qabil. Dan ini adalah pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Maka kata para ulama, kalau ada orang yang membunuh di muka bumi ini, maka itu dosanya selain ditanggung oleh pembunuh tersebut juga kembali kepada Qabil. Karena dia menjadi orang yang pertama yang mencontohkan pembunuhan di muka bumi ini. Maka di dalam ayat tadi juga untuk Nabi Adam itu tidak disebutkan keluarga Nabi Adam, tapi hanya disebutkan Adamnya saja. Kenapa? Karena di dalam keluarganya ada yang menjadi orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tipe yang ketiga, ada tipe keluarga yang suaminya soleh, istrinya salah, anaknya durhaka. Kira-kira kalau ini tipe keluarga siapa dalam Al-Quran? Tipe keluarga Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh alaihissalam itu istrinya termasuk orang yang beriman apa durhaka? Kalau Nabi Nuh, jadi tadi kalau contoh dalam ayat tadi Nabi Adam dan Nabi Nuh itu adalah disebut hanya namanya saja, karena anak-anak Nabi Adam dan juga Nabi Nuh itu durhaka, walaupun bapak atau ayah dan ibunya itu adalah orang-orang yang beriman. Nabi Nuh itu istrinya juga termasuk orang yang beriman, hanya anaknya yang tidak beriman. Yang disebutkan katanya namanya Kanan. Nah, sementara kalau tipe keluarga yang suaminya soleh, istrinya salah dan anaknya durhaka, itu adalah tipe keluarganya Nabi Lut. Tipe keluarga Nabi Lut, itu Nabi Lut adalah orang yang soleh, Nabi yang soleh, bahkan salah satu dari Rasul yang berdakwah sangat lama sekali. Dan tidak ada henti-hentinya beliau berdakwah. Akan tetapi ternyata istri dan anak-anaknya
itu tidak mau beriman kepada Nabi Lut. Mereka durhaka. Nah, ini tipe keluarga yang ketiga. Ada juga tipe keluarga yang suaminya durhaka, kemudian istrinya soleh, dan juga anaknya menjadi anak yang soleh, walaupun anaknya anak angkat. Nah, ini tipe keluarga Fir'aun. Fir'aun itu, mohon maaf, Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu adalah nama gelar. Jadi di negara Mesir, kalau kita baca dalam Al-Qur'an, di negara Mesir itu untuk penguasa atau rajanya itu dalam Al-Qur'an kita dapatkan ada dua, ada Malik, ada Fir'aun. Kalau masa Nabi Yusuf itu rajanya disebut dengan Malik. Sementara pada masa Nabi Musa disebutnya Fir'aun. Nah, ini bukan nama orang, tapi dua-duanya itu nama gelar. Sampai sekarang masih ada bahkan di kota Madinah sampai sekarang masih ada salah satu keturunan Fir'aun. Jadi ada namanya, dia seorang dokter dan dia juga buka praktek. Nah, kalau di praktek dokter kan ada namanya, suka ada namanya. Nah, itu di akhir namanya itu ada dia tuliskan Fir'aun untuk menunjukkan bahwa dia keturunan Fir'aun. Jadi dia orang Mesir dan masih keturunan raja, gitu kan, yang disebut dengan Fir'aun. Nah, Fir'aun ini, gitu kan, tipe keluarga yang istrinya solehah, Siti Asyah, kemudian suaminya durhaka, yaitu Fir'aunnya, sementara anaknya walaupun anak angkat, dia menjadi orang yang soleh, bahkan menjadi nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nah, kemudian tipe keluarga yang berikutnya, ada yang tipe keluarga suaminya durhaka, istrinya durhaka, tapi anaknya soleh. Kira-kira tipe keluarga siapa kalau ini? Suaminya durhaka, istrinya durhaka, tapi anaknya menjadi anak yang soleh. Bahkan menjadi salah seorang panglima dalam Islam yang mencetuskan pertama kali disebut sebagai pasukan berani mati dalam perang Yarmuk. Keluarga siapa? Keluarganya Abu Jahal. Keluarga Abu Jahal itu bapaknya itu orang yang durhaka, bahkan menjadi pemimpin ketika perang Badar. Ketika perang Badar menjadi pemimpin, gitu. Kemudian terbunuh, gitu. Kemudian istrinya juga orang yang durhaka, tapi anaknya menjadi panglima dalam Islam. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini masuk Islam ketika Fathu Makkah. Kemudian nanti di perang Yarmuk beliau diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Perang Yarmuk itu perang antara orang Muslim dengan orang Persia yang jumlahnya pada waktu itu orang Muslim hanya 2.000 orang, sementara lawannya itu 200.000 orang. Nah, pada waktu itu kemudian Ikrimah bin Abu Jahal mencetuskan untuk pertama kali yang dikenal dengan pasukan berani mati. Dengan 100 orang, hanya 100 orang saja, beliau menerobos 200.000 pasukan. Sehingga beliau bisa bisa menewaskan kurang lebih 2.000 orang sendirian. Sendirian menewaskan kurang lebih 2.000 orang. Nah, ini kan luar biasa bagaimana keberanian dan tenaganya. Gitu kan. Nah, ini Ikrimah bin Abu Jahal, gitu kan. Bapak dan dan ibunya orang yang durhaka terhadap Rasulullah, sementara anaknya menjadi anak yang soleh. Ada juga tipe keluarga yang sempurna, yang yang bapaknya soleh, kemudian istrinya juga solehah, anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh. Nah, ini tipe keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu
adalah orang yang soleh, bahkan disebut sebagai Abul Anbiya, kemudian Khalilullah, ya, kekasih Allah, kemudian istri-istrinya juga menjadi istri-istri yang soleha, baik Siti Sarah maupun Siti Hajar, kemudian anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh, baik dari keturunan Nabi Ismail maupun dari keturunan Nabi Ishak alaihi wassalam. Bahkan nanti dari Nabi Ishak itu akan turun para nabi, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Syuaib, Musa, sampai nanti kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu semua keturunan dari Nabi Ishak. Nah, ini tipe keluarga yang bapaknya soleh, istrinya juga soleha, dan anak-anaknya juga soleh-soleh semua. Nah, dari kisah-kisah di dalam Al-Quran ini kita bisa bercermin. Kira-kira keluarga kita termasuk ke dalam keluarga tipe yang mana? Apakah tipe yang Abu Lahab? Apakah tipe Fir'aun? Apakah tipe Nabi Nuh dan Nabi Lut? Apakah tipe Nabi Adam? Apakah tipe siapa lagi? Abu Jahal? Apakah tipe Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentu kita inginnya Nabi Ibrahim. Cuman kalau Nabi Ibrahim itu, kalau pengen tipe Nabi Ibrahim, tadi disebutkan Nabi Ibrahim itu punya istri 2. Istrinya 2. Siti Sarah dan Siti Hajar. Belum juga budaknya. Nabi Ibrahim itu punya budak. Nabi Ibrahim juga punya budak. Kata para ulama itu budaknya ada 2. Nah, tapi bukan berarti bahwa yang menjadi fokus kita, wah kalau untuk menjadi keluarga yang seperti Nabi Ibrahim harus istrinya 2. Bukan begitu. Tapi boleh nggak? Boleh. Cuman kalau ngomongin poligami gitu kan, punya istri lebih gitu kan, itu ada ulasan tersendiri, dan saya tertarik dengan ulasan yang baru saya baca gitu kan dari 2 orang ahli gitu kan, tentang bagaimana poligami tersebut gitu kan, yang selama ini saya cari jawaban-jawaban tentang poligami. Ternyata saya baca gitu kan, itu jawabannya itu ada 2 gitu kan, yang bisa menjadi cermin bagi kita. Yang pertama itu adalah apa yang diungkapkan oleh salah seorang ahli psikologi. Beliau tinggalnya di Jeddah, sampai sekarang masih ada gitu kan. Itu beliau pernah ke Madinah, pernah ke tempat bekas rumah Rasulullah SAW. Kemudian beliau merenung di situ. Beliau bertanya, kenapa kok Rasulullah itu istrinya harus banyak? Ternyata beliau mendapatkan jawabannya, salah satunya adalah kata beliau, karena kehidupan Rasulullah SAW itu terlalu indah untuk diungkapkan, untuk diceritakan kalau hanya 1 istri saja. Jadi kalau hanya 1 istri saja itu tidak akan terungkapkan semua keindahan keluarga Rasulullah SAW. Karena setiap istri itu punya cerita yang panjang tentang Rasulullah. Maka kata beliau, kalau seorang suami kalau mau menambah istri, caranya tinggal tanya ke istrinya. Tanya ke istrinya, "Mah," gitu kan, "apa pendapat mama tentang papa? Apa pendapat Umi tentang Abi?" Kalau Uminya cuma bilang, "Ah, biasa aja," gitu kan, nggak pantas. Udah selesai di situ, gitu kan. Atau, "Mah, coba tuliskan kesan mama tentang papa." Setengah jam kagak ada yang ditulis, nah itu nggak pantas. Baru pantas, kata psikolog tersebut, baru pantas kalau istrinya itu kasih jalan. Dia lapar juga kali. Baru pantas seorang suami itu bisa menambah istri kalau istrinya itu semalaman cerita tentang suaminya, ceritanya belum kelar sampai pagi. Nah, itu baru boleh.
kata psikolog tersebut. Gitu. Kayaknya ada sesuatu sama Pak Wiranto itu kucingnya. Kemudian yang kedua kata ini jawaban yang satunya lagi. Ini saya dapatkan dari seorang istri, bahkan dia orang yang ikut dalam kegiatan poligami ini. Jadi beliau seorang dosen di Al Azhar, beliau istri kedua. Nah, kemudian beliau mencari jawaban kenapa kok Rasul itu istrinya banyak. Ternyata beliau mendapatkan jawabannya begini. Kata beliau, secara fitrah perempuan itu tidak ada yang mau dimadu. Secara fitrah perempuan itu tidak ada yang mau dimadu. Tapi ketika istri Rasulullah ditawarkan oleh Rasul milih diceraikan atau milih bersama dengan Rasul, dan tidak ada satupun yang minta diceraikan sama Rasul. Ketika Rasul mau nambah istri, Rasul menawarkan, ada di dalam Al-Quran, Rasul menawarkan mau diceraikan atau mau tetap sama saya. Ternyata tidak ada satupun dari istri-istri Rasul itu yang lebih memilih diceraikan. Maka kata dosen ini, kalau seorang suami kalau mau nambah istri, maka salah satu pertanyaannya silahkan tanyakan ke istrinya. Mah, kalau saya mau nambah istri, mau poligami lagi, gitu kan? Mama milih tetap sama saya atau minta milih dicerai? Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau jawabannya masih tetap milih bareng sama kita, itu boleh poligami. Kata dokter tersebut ya. Tapi kalau istrinya itu milih cerai, nah selesai gitu kan, jangan diteruskan niatnya. Gitu kan. Jadi jangan sampai karena ingin menikahi janda, istrinya malah menjadi janda. Kan sekarang banyak begitu. Ya. Orang yang ingin menikahi janda, akhirnya istrinya menjadi janda. Kok jadi ke poligami ya? Gitu ya. Jadi intinya begitu, gitu ya. Bahwa di dalam kehidupan dunia ini kita yang berkeluarga pasti akan ada banyak tipe-tipe keluarga. Kita sih berharapnya mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang tipenya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Atau minimal seperti keluarganya Imron. Keluarga Imron yang walaupun Imron itu bukan nabi tapi disebut di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Imron punya anak namanya Maryam. Namanya Maryam karena kesolehannya Imron, Maryam itu walaupun dia tidak disentuh oleh laki-laki, juga tidak menikah, tapi diberikan kemujizatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengandung dan punya anak yang anaknya itu menjadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluarga Imron? Nah, ini menjadi motivasi bagi kita bahwa walaupun kita bukan seorang nabi, tapi kalau kita menjadi orang soleh, kita mampu mensolehkan keluarga kita, maka bisa jadi kedudukannya itu setara dengan nabi. Karena di dalam Al-Quran juga banyak orang-orang yang disebutkan walaupun bukan nabi. Ada Luqman, ada Zaid, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi motivasi bagi kita semua. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi keluarga kita menjadi keluarga yang istri-istri kita menjadi istri yang soleha, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita juga terutama sebagai kepala keluarga menjadi kepala keluarga yang soleh, sehingga tercipta keluarga-keluarga yang soleh. Dari keluarga-keluarga yang soleh itulah akan tercipta masyarakat yang soleh. Dari masyarakat yang soleh itulah akan tercipta negara juga yang soleh. Jangan pernah bermimpi menjadi negara yang soleh kalau tiap-tiap keluarga juga belum mampu menjadi keluarga yang soleh. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.